Allah mudahkan semua urusannya, diberikan solusi dari semua masalah, dikirimkan rezeki dari sisi yang tidak diduga. Apa amalan takwanya? Itu tadi yang sudah Ibu tulis untuk pendahuluan. Yang kaitan dengan infak tuh begini, apa fadilah Syekh Nawawi sehingga ilmunya sangat luar biasa sampai jadi mufti Masjidil Haram, diundang ke Mesir untuk ceramah, dan guru bagi banyak ulama di Timur Tengah. Ternyata kebiasaan pertamanya sebelum masuk majelis ilmu, itu beliau keliling dulu untuk infak. Diniatkan tidak ingin melihat kekurangan gurunya. Diminta sama Allah, mintanya begini, infak, minta ya Allah, mohon setiap yang guru saya ajarkan, saya bisa pahami, bisa diamalkan, dan tutup semua aib guru saya supaya saya tidak pernah tahu. Itu berkahnya. Jadi kalau ngaji itu ada ta'zim yang baik dengan cara mendoakan, memuliakan, mengambil manfaat dari guru, itu pasti amalnya melekat, Bu. Ilmunya nggak lupa, melekat, dan amalnya mudah dilakukan. Sekali ibu menjelek-jelekan guru, disebut aja, hilang tuh semua berkahnya. Nggak bisa diamalkan. Saya pernah sekali di pesantren, karena saya belum tahu, cuman karena ada guru itu pernah jualan batagor. Saya pernah sebut sekilas saja, itu hilang, Bu. Sebut sekilas, bukan untuk merendahkan, cuma sebut sekilas. Ustaz Fulan jualan batagor ya, hilang. Tapi setelah kita istighfar balik, pelajari, dan tahu hikmah dari situ, sampai hari ini tidak ada pelajaran yang paling saya ingat kecuali dari guru tersebut. Yang lain ingat, tapi yang ini saya tahu jam berapa, kitabnya apa, ngajarnya di mana, wajahnya sampai seperti apa saat mengajar. Beliau ngajar tajwid di hari Rabu, ya, dimasuk di jamnya jam 4:30 sore. Sampai sekarang saya kitabnya hafal. Ya, dari isinya. Kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Saya menghafal dari mulai jam 2. Kitabnya tipis, tapi sangat berharga sekali. Dan saya belum paham bahasa Arab pada saat itu, tapi hafal. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yu'rafu bi aqwam nastaqum nasifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa tafhimu nahwihima ma ghayatu ilmi tajwid ghayatu bulugh nihayati fi itqan al qur'ani alamatul qiyam al hadath nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatu usul lisan al-khata'i fi kitabillah ta'ala. Nah, ilmunya saya pakai tadi, istighfari. Apa yang terjadi? Nanti ada amalan takwa khusus untuk ilmu. Ibu bisa pakai untuk anak. Nah, ini yang orang tua saya, ibu saya dawamkan untuk saya dari kecil. Ibu saya ngamalkan juga, Bu, amalan takwa. Sama, nasabnya dari Quran juga. Al-Baqarah di akhir ayat 282. Quran surah 2, akhir ayat 282. Ibu saya pakai itu. Tambah istighfar. Ini contoh, Bu, ya. Ini penutup. Ini masih ada waktu? 5 menit ya. 5 menit. Ibu silahkan. Saya alhamdulillah bisa menjaga saya tetap gembira, tetap senang mengajar, walaupun mungkin anak kami sedang sakit hari ini 2. Tapi karena tugas. Saya sudah 4 hari nggak tidur, Bu. Alhamdulillah, hampir nggak tidur. Jadi satu anak kami yang terakhir, ini diopnam di rumah sakit. Sudah 3 hari. Jadi saya bolak-balik rumah sakit, bolak-balik. Tadi saya mohon izin juga DKM, saya datang pas tepat jam 8, karena anak yang satu lagi demam, muntah sudah 3 malam, itu baru tidur 4:30 tadi. Saya jaga. Jadi saya siapkan dulu, mandikan yang lain, siap baru datang. Tapi alhamdulillah tugas kan saya lakukan minimal. Saya ceritakan di akhir. Sudah fokus lagi, kita sedang belajar. Anda tidak dihisap dengan anak saya yang dihisap ya. Jadi saya mau teruskan dulu sebentar. Ibu kami itu jaganya 3. 1 makanan. Jadi ibu saya itu kalau beli ayam, misal, lagi punya uang, sebulan sekali misalnya untuk membahagiakan anaknya itu, saya contohkan ayam saja paling gampang, itu nggak pernah beli ayam mati. Ya saya tahu ibu ya, nggak pernah beli ayam mati. Yang dibeli selalu hidup. Nanti yang hidup itu dibawalah ke tukang potong yang beliau kenal, bukan sembarangan orang, dipotongnya harus di depan beliau, diminta dibacakan bacaannya yang beliau tuntut. Bismillah ya Allahu Akbar, sembelih. Kalau nggak gitu nggak beli, Bu. Jadi dipastikan makanan yang dimakan anaknya itu semua benar. Balik. Yang kedua, saya punya amalan yang saya tahu itu, dari kecil kami ditanamkan nasab-nasab amalan tadi. Yang sahabat ya, kalau perempuan jalurnya istri Nabi, kalau anak kecil kan jalurnya sahabat Nabi yang junior.
Ibu masih ingat saya sebut tadi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan sebagainya. Abdullah bin Abbas itu punya doa khusus dari Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Nah, itu saya dari kecil dibiasakan itu. Diminta, ya Allah pahamkan ya agama dengan mudah dan pahamkan detil sesuatu untuk mengungkap rahasianya. Allahumma faqihni fid din wa alimni. Yang ketiga, ini yang selalu saya saksikan kalau saya ba'da maghrib itu ibu sudah ada di mihrabnya, sajadahnya dengan mushafnya, itu kalimat pertama tuh yang saya dengar sebelum ngaji itu istighfar. Istighfar, istighfar. Walaupun ayah kami sudah meninggalkan, itu konsisten sampai sekarang. Jadi kalau saya video call, saya telepon, "Mah, lagi apa?" "Baru ngaji." Saya tahu itu kalau sudah ngaji itu pasti sebelumnya tuh istighfar. Kita nggak seperti orang, nggak apa-apa. Orang lain punya nggak apa. Yang penting kita itu punya Allah. Allah pasti sudah ngatur. Pangeran sudah memberikan jalan untuk kita. Semua itu dibuka begitu. Nah, dahsyatnya apa? Yang terasakan seorang ibu yang istighfar. Itu keberkahannya bukan hanya untuk ibunya saja. Anaknya pasti dapat. Cucunya dapat. Lingkungannya dapat. Jadi saya saat menyampaikan ini, bukan hanya untuk ibu dapat materi, cukup selesai, tidak. Yang ingin saya berikan, semua keberkahan yang mampu kita dapatkan sebelum kembali kepada Allah itu bisa diraih. Nah, ini baru satu amalan, Bu. Baru amalan ritual. Belum amalan-amalan yang lainnya. Jadi kalau dari 100 materi yang bisa harus dibahas, ini baru setengahnya. Bukan 50, satu setengahnya dari satu itu. Jadi mungkin 0,5% dari yang kita bahas dari meneladani istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya simpulkan dulu. Saya simpulkan satu, amalan pertamanya dekati Allah dengan takwa. Sudah? Dekati Allah dengan dengan niat meneladani istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang kedua tadi penting untuk menghadirkan perjumpaan, meneladani istri-istri Nabi. Karena dia seorang hamba Allah itu akan bersama di surga dengan siapa yang dia cintai. Sepanjang yang dicintai juga saleh. Orang yang menautkan dengan Nabi ketemu Nabi. Orang yang menautkan dengan istri Nabi ketemu istri Nabi. Sudah? Dua, siapkan amalan takwa dengan meningkatkan satu, sholat, khususnya sholat tahajud. Sudah? Di sepertiga akhir malam menjelang fajar. Sudah? Memasuki waktu sahar. Jadi batasnya sahar. Sudah? Nomor selanjutnya. Memperbanyak istighfar setelah tahajud. Memperbanyak istighfar setelah tahajud. Hingga merasakan kenikmatan taubat di dalam hati. Hingga merasakan kenikmatan taubat di dalam hati. Dan kenyamanan di dalam jiwa. Sudah? Yang terakhir, tutup dengan doa. Tutup dengan doa. Koma, nggak usah ditulis komanya, tanda aja. Memohon kepada Allah segala kebaikan dunia dan akhirat yang diharapkan. Kalau ini babnya sudah beda-beda ya, setiap orang punya permohonan masing-masing. Nah, dalil yang terakhir ini, dalil terakhir untuk berdoa tadi itu, saya ambil nasabnya Nabi Yakub aja, di Quran surah 12 ayat 86. Innama ashku bathi wa khuzni ilam. Quran surah 12, Yusuf ayat 86. Sudah? Sudah ya? Oke. Ibu tahan penanya. Saya simpulkan tutup dengan satu ayat. Perhatikan baik-baik. Gak harus ibu catat, gak apa-apa. Ini kan amalan meningkatkan takwa kan? Masih ingat tadi yang saya sampaikan? Doa cepat dijawab, persoalan dimudahkan, rizki datang cepat kan? Perhatikan baik-baik. Suratnya ditempatkan oleh Allah di surat rumah tangga. Dan masalah tertinggi di rumah tangga itu perpisahan. Dalam bahasa Arab perpisahan disebut dengan tolak.
Maka turun surah At-Talaq, surah ke-65. Ada satu amalan yang kalau dikerjakan, tadi yang sudah kita bahas semua itu menjaga keutuhan rumah tangga. Allah berjanji di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Perhatikan kalimatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Yang konsisten meningkatkan takwa. Allah mudahkan semua urusannya, diberikan solusi dari semua masalah, dikirimkan rezeki dari sisi yang tidak diduga. Apa amalan takwanya? Itu tadi yang sudah Ibu tulis untuk pendahuluannya.